Lionel Messi semakin menancapkan taringnya di La Liga. Hat-trick yang ia cetak ke gawang Real Betis kini membuatnya mengoleksi 29 gol. Kemenangan penting diraih Liverpool atas Fulham dan membawa mereka untuk sementara memuncaki klasemen Liga Inggris. Manchester United kembali lagi menderita hasil negatif. Gol dari Marcus Rashford di masa injury time tak mampu menyelamatkan setan merah dari kekalahan. Tampil tanpa Cristiano Ronaldo, Juventus harus menelan kekalahan perdananya di Serie A. Zinedine Zidane menandai comeback sebagai pelatih Madrid dengan kemenangan yang gemilang. Big match seru yang bertajuk Derby della Madonnina akhirnya dimenangi oleh Inter Milan. Dan berikut rangkuman berita menarik yang mewarnai sepak bola dunia. Apa kabar kawan? Salam sukses selalu dari Canda Arwana untuk kita semuanya. Berita yang pertama datang dari daratan Britania. Manchester City yang berambisi meraih triple winner di musim ini masih menjaga asa untuk merealisasikannya. Tampil di perempat final Piala FA melawan Swansea City, The Citizen harus tertinggal 2 gol terlebih dahulu. Sebelum pada akhirnya Kun Aguero dan para kolega berhasil mencetak 3 gol untuk membalikkan keadaan. Alhasil, anak asuh Guardiola berhak melenggang ke semifinal Piala FA. Bergeser ke tim tetangga, Manchester United yang juga terobsesi merengkuh Piala FA di musim ini terpaksa harus mengubur mimpinya dalam-dalam. Pasalnya, tim berjuluk The Red Devils tersebut dipaksa bertekuk lutut 2-1 oleh Wolverhampton. Praktis, langkah setan merah di Piala FA terpaksa terhenti di perempat final. Dan ironisnya, kekalahan itu menjadi kali kedua yang menimpa MU secara beruntun. Di mana sebelumnya, tim yang diarsiteki oleh Gunnar Solskjaer sempat menderita kekalahan dari Chelsea. Masih dari daratan Inggris, Liverpool yang lebih dulu memainkan pekan ke-31 English Premier League berhasil mengamankan 3 poin penting atas tuan rumah Fulham. Berstatus sebagai tim tamu, anak asuh Jurgen Klopp harus menunggu 10 menit akhir untuk mengunci kemenangan. Adalah penalti James Milner yang membuat klub berjuluk The Reds tersebut menyudahi laga krusial dengan skor 2-1. Kemenangan Liverpool itu memang maha penting bagi mereka. Selain mengantarnya ke posisi puncak klasemen sementara, persaingan perebutan juara dengan Manchester City dipastikan masih terpelihara di musim ini. Beralih ke Italia, memainkan Giornata ke-28, kandidat kuat juara Serie A, Juventus akhirnya harus menelan kekalahan perdananya di musim ini. Tampil tanpa diperkuat sang mega bintang Cristiano Ronaldo, tim berjuluk Si Nyonya Tua harus mengakui keunggulan 2-0 atas Genoa. Meski La Spezia Signora tak bisa meraup poin penuh di laga tersebut, Juventus tetap kokoh di puncak klasemen dengan nilai 75, unggul 15 angka dari Napoli yang menempati posisi kedua. Bergeser ke kota Milan, di mana duel sengit terselenggara di San Siro. Berlaga dalam big match bertajuk Derby della Madonnina, AC Milan yang berstatus sebagai tuan rumah dipaksa menderita kekalahan dari rival sekota. Turun dengan kekuatan terbaik yang dimiliki kedua tim, Inter Milan akhirnya menyudahi duel hebat dengan skor 3-2. Alhasil, kemenangan penting yang berhasil diraih oleh Nerazzurri bukan semata soal harga diri, melainkan mampu mengatur posisi untuk menggeser AC Milan di papan klasemen. Berpindah ke La Liga, debut Zidane sebagai pelatih Real Madrid di era keduanya ditandai dengan capaian mengesankan yang istimewa. Pasalnya, Real Madrid yang berusaha bangkit untuk melewati masa sulit berhasil membukukan kemenangan yang meyakinkan. Melalui gol yang dicetak Gareth Bale serta Isco, El Real yang kini diarsiteki Zidane unggul 2-0 atas Celta Vigo. Berganti ke seteru abadi, Barcelona yang memainkan pekan ke-28 berpesta 4 gol ke gawang lawan. Diwarnai hat-trick dari seorang Lionel Messi, Blaugrana mengakhiri laga dengan skor 4-1.
Selain mengantarkan Barca ke posisi puncak klasemen, 3 gol yang dicetak Messi membuatnya semakin nyaman sebagai top skor sementara, di mana bintang blaugrana tersebut total telah mengoleksi 29 gol. Selain laporan pertandingan penting yang telah terjadi selama sepekan, jagat sepak bola dunia juga dihiasi berita menarik yang tak boleh Anda lewatkan. Seperti gebrakan Zidane misalnya, mengawali laga debut di periode keduanya bersama El Real, pelatih asal Prancis tersebut menunjukkan beberapa kebijakan yang sangat brilian. Dan berikut selengkapnya. Berbeda dengan Zinedine Zidane, melihat ada potensi luar biasa yang masih terpendam pada Gareth Bale. Zidane yang coba melakukan pendekatan berbeda dengan Gareth Bale, kemudian coba berinteraksi dan memberi motivasi untuk mengejar prestasi. Apa kabar kawan? Salam sukses selalu dari Canda Arwana untuk kita semuanya. Kemenangan yang baru saja diraih Madrid atas Celta Vigo bukan hanya menandai comeback cemerlang dari seorang Zidane, melainkan memberi dampak positif terhadap kondisi Madrid yang sempat berantakan. Didapuk untuk menggantikan Solari sebagai manajer di tengah jalan, Zidane sang pelatih brilian kemudian dihadirkan guna mengemban misi perubahan dan perbaikan. Benar saja, dalam waktu sekejap, pelatih asal Prancis tersebut langsung menghembuskan angin harapan untuk masa depan. Ya, seperti yang kita ketahui, pasca ditinggal Zidane serta Cristiano Ronaldo di musim lalu, Real Madrid yang semula begitu dikdaya, tiba-tiba berubah lemah tak berdaya. Tersingkir dari perburuan gelar domestik serta tereliminasi di Liga Champions menjadi indikasi bahaya dan berdampak negatif terkait wibawa. Berkaca pada situasi Madrid yang memprihatinkan, Zidane yang merasa kasihan kemudian rela dipulangkan kepada klub kebanggaan. Lalu, seperti apakah kebijakan Zidane untuk melakukan perubahan? Sebelum melanjutkannya, mari sama-sama kita tekan tombol like dan subscribe untuk terus mensupport channel ini. Terima kasih. Selaras dengan penjelasan kami di atas, salah satu penggawa Madrid yang sering tersisihkan mengungkapkan, tampaknya pergantian manajer baru benar-benar berhasil. Tim kembali mendapatkan feeling yang bagus. Dan di atas segalanya, berhasil meraih 3 poin merupakan hal yang terpenting, kata Dani Ceballos. Zidane yang membuat kebijakan berlandaskan kesepakatan, kemudian memulai gebrakan dengan beberapa perubahan. Seperti laga semalam contohnya, dalam starting line up Madrid versus Celta Vigo, Keylor Navas, Gareth Bale, Marcelo serta Isco dipilih menjadi starter untuk bermain di lapangan hijau. Ya, terkesan aneh memang, mengingat nama-nama tersebut kerap terpinggirkan dan jarang mendapatkan kesempatan di era Julen Lopetegui dan Santiago Solari. Saya punya 23, 24, bahkan 25 pemain di dalam skuad. Dan saya akan memaksimalkan mereka semua, ungkap Zidane. Perkataan Zidane tersebut dinilai sangat bijak sebagai figur pelatih. Pernyataan seorang pemimpin yang tak ingin membatasi dan mengisolasi pemain yang tak disukai. Meski pada nantinya tak bisa terelakkan, bakal ada beberapa pemain yang akan terpinggirkan. Zidane pun mengakui demikian. Ditanya perihal Thibaut Courtois dan Sergio Reguilon yang tak ia mainkan, Zidane pun memberi penjelasan. Thibaut Courtois dan Reguilon tampil baik hingga saat ini. Begitu pula yang lainnya. Tapi pada saat yang sama, Keylor Navas juga sangat bagus. Marcelo dan Isco juga, jawab Zidane. Ya, seperti yang kita ketahui, baik Thibaut Courtois maupun Sergio Reguilon merupakan pilihan reguler di era pelatih sebelumnya. Seperti Courtois misalnya, didatangkan dengan biaya transfer mahal dari Chelsea, kehadirannya di Santiago Bernabeu spontan langsung menjadi pilihan di posisi penjaga gawang. Pun demikian dengan Sergio Reguilon, dianggap tampil lebih baik di posisi bek kiri. Baik Lopetegui maupun Solari selalu memainkannya di berbagai kompetisi.
Tak ayal, memaksa Keylor Navas dan Marcelo kerap tersisihkan di banyak kesempatan.